Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita, kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan, donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah Masjid Alumni IPB dan pemirsa Kalam TV, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam podcast kajian spesial di Ramadan bersama Kalam TV dan Masjid Alumni IPB. Masih bersama saya Aryan Fakih. Di hari-hari mendekati Idul Fitri, kita mungkin masih istiqomah, masih semangat dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan saumnya terus diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kajian kali ini, saya ditemani kembali oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah pakar ekonomi syariah, guru besar IPB, dan beliau banyak menerima penghargaan dari luar negeri karena keilmuannya yang bermanfaat. Siapa dia? Beliau adalah Profesor Irfan Shauqi Baik. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Masih semangat, Prof? Ya, harus. Ini momen-momen akhir kan, ujungnya Ramadan. Langsung ini mas sprint kayaknya mendekati titik start ya. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu Hari Raya, THR, dan euforia belanja.
Itu Prof temanya Prof. Kayak agak berat dikit lah, nggak apa-apa ya, Prof. Nah Prof, di 10 hari terakhir ini nih, kira-kira aktivitasnya sibuk ngapain nih Prof nih kira-kira nih? Ya, tentu ini adalah momen kalau dalam bahasa kejuaraan udah masuk ke semifinal dan final. Jadi kita harus kalau lari nih sprint di 100 meter terakhir gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa manfaatkan ya dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ya, baik yang sifatnya ibadah mahdoh maupun juga yang kaitannya dengan muamalah gitu ya. Jadi semangat membantu, menolong dan itu harus kita terus perkuat ya. Mudah-mudahan ya Allah membebaskan kita ya dari api neraka. Itikaf biasanya sering di masjid mana Prof nih? Ya secara umum sih dekat rumah. Masya Allah. Ya, cuman kadang-kadang ya kalau ada undangan-undangan ya suka ke masjid di tempat yang mengundang. Ini kan kata Nabi Prof, kalau 10 hari terakhir itu Nabi itu mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya tuh bersemangat mempersiapkan untuk lebih maksimal lagi di 10 hari terakhir kan. Tapi kadang banyak realitanya mengencangkan ikat pinggang itu malah jadi pengap nih Prof. Karena banyak diisi makanan lah, inilah, itulah. Terus diajak itikaf. Kadang kalau raganya mah itikaf, tapi jiwanya tuh udah di pasar Prof. Ini udah persiapan-persiapan bikin kue lah, ini itulah. Kadang nyiapin buat beli baju, beli beras, beli ketupat, dan segala macam lah Prof. Nah, kadang kan di detik-detik terakhir Ramadan kayak gini tuh fokus masyarakat tuh kadang suka agak bergeser nih Prof dari ibadah jadi malah mengurusi persiapan buat Idul Fitri nih. Kira-kira nih Prof supaya lebih tertata nih gimana nih pandangan Profesor sebagai pakar ekonomi nih untuk gimana supaya termanage nih secara pengelolaan keuangan ketika menghadapi detik-detik mendekati Idul Fitri Prof. Ya, memang idealnya perencanaan itu harusnya dari sebelum Ramadan ya. Oh, sebelum Ramadan, Bro? Ya, harusnya diatur. Kalau mau belanja kapan dan sebagainya. Tapi karena ini sudah 10 hari terakhir, ya pesan saya begini saja. Tapi nggak ada ya waktu yang telat kan, Bro? Nggak ada. Selama sebelum Idul Fitri, peluang-peluang kebaikan Ramadan masih terbuka. Justru sekarang momen kita untuk menyadari situasi dan kemudian melakukan perubahan-perubahan yang secara signifikan. Nah, yang pertama memang kalau memanage di 10 hari terakhir ini, kita pastikan aja ya, kalaupun siang harus belanja, tapi malam itu harus fokus untuk iktikaf. Jadi malam itu saya kira itu jangan sampai keganggu dengan fokus-fokus yang lain ya. Bahkan termasuk kalau nyiapin sahur, saran saya sih ya, siapin aja dari sore gitu. Jadi menjelang sahur tinggal ngangetin aja, supaya jangan habis waktu untuk masak. Begitu, misalnya 2 jam sebelum azan subuh masak kan 2 jam ya. Nah, jadi menurut saya sayang kalau waktu itu. Jadi lebih baik manfaatkan sehingga sahur pun bisa di setengah jam terakhir misalnya cukup menghangatkan. Jadi intinya kita manage waktu yang tersisa ini, dioptimalkan ibadah dan dimanfaatkan semua peluang-peluang untuk melakukan kebaikan. Nah, sehingga termasuk ya nanti buat yang mau merencanakan mudik dan sebenarnya pastikan malam itu kalau bisa mampir sebentar lah ke masjid untuk iktikaf. Nah, ini terkait manajemen pengelolaan ininya nih, Prof. Keuangan untuk keuangan THR kan biasanya salah satu hal yang ditunggu ya oleh masyarakat, ya terutama mereka yang bekerja itu kan cair. Tidak hanya menerima gaji, tapi juga dia menerima THR yang nilainya sama dengan 1 bulan gaji. Nah, menghadapi situasi ini ya menurut saya kita harus secara smart ya membelanjakan uang yang ada. Nah, gimana cara membelanjakannya? Pertama, kalau kita terima gaji dan THR, itu keluarkan dulu zakat. Jangan lupa, apalagi di bulan Ramadan ya, bukan hanya zakat mal, zakat pendapatan, zakat penghasilan,
ya, termasuk juga yang penting adalah zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu adalah penyempurna ibadah puasa kita. Menyempurnakan ibadah saum yang sudah kita lakukan, kita sempurnakan dengan zakat fitrah sesuai dengan perintah Nabi, faradu zakatul fitr so'an min tamar atau so'an min syair. Nah, itu keluarkan, jangan sampai lupa ya. Nah, zakat fitrah pokoknya dihitung ya. Kurang jangan, lebih boleh lah. Lebih boleh, kalau kurang mah jangan ya. Ya, nah silahkan bayar pakai bahan pokok atau juga pakai uang yang setara. Ya, itu saya kira silahkan bisa kita lakukan, dan itu praktek sudah umum ya, terjadi dimanapun di seluruh dunia. Nah, itu keluarkan zakat. Kemudian yang kedua, tetap keluarkan zakat malnya. Zakat mal ini bisa zakat banyak ragamnya. Ya, di Undang-Undang Zakat ya nomor 23 2011 itu ada banyak ragam zakat mal. Nah, di antara zakat mal yang penting, pertama zakat atas penghasilan kita. Nah, standar penghasilan yang dikeluarkan itu paling tidak kalau dalam 1 bulan plus minus mendapatkan 7 jutaan, 7 juta, maka kalau katakan dapat 10 juta, nah keluarkan dia langsung zakat penghasilannya. 2,5%, 250.000 kalau 10 juta. Nah, jadi itu keluarkan. Nah, kemudian apalagi yang penting? Kalau kita punya tabungan atau deposito, nah itu biasanya orang kan nggak tahu kapan ya saya ngeluarin zakatnya. Nah, biar gampang, buat aja standar haulnya itu dari Ramadan ke Ramadan, biar gampang ngitungnya. Nah, biasanya kalau di bank syariah kan tabungannya ada 2 ya, ada tabungan namanya saving account, tabungan biasa, ada yang akadnya wadiah titipan, ada tabungan berupa deposito. Sebenarnya istilah deposito itu cocoknya memang itu instrumen investasi ya, karena bagi hasil. Nah, di bank syariah itu kalau deposito kita bisa minta banknya untuk motong langsung ngeluarin zakat 2,5%. Jadi lebih kejaga lebih kejaga. Cuman yang suka nggak kejaga tabungan. Nah, jadi kalau yang tabungan biasa, misalnya nilainya lebih dari 85 gram emas, ya, harga standar yang berlaku, ya, itu diambil rata-rata, karena kadang-kadang suka naik, suka turun ya. Ambil rata-rata yang harga yang paling wajar di pasar, 85 gram emas, maka keluarkan 2,5%. Bisa berupa emasnya dipotong 2,5%, atau dibayarkan pakai uang setara dengan nilai emasnya, gitu. Jadi jadi itu yang perlu dikeluarkan ya, zakat tabungan simpanan. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita punya usaha, ya, kalau perusahaan PT, ya itu kan biasa ada tahun keuangan. Nah, pastikan itu dikeluarkan zakat perusahaannya. Kalau kita punyanya warung, ya, nah pastikan juga keluarin zakat dari bisnis warung kita. Tentu asumsinya tadi ya, asumsinya kalau warung kita ini ya punya tadi minimal ya standarnya 80 gram emas dalam setahun. Nah, kalau kita punya keuntungan ya yang melebihi itu, maka keluarkan zakatnya. Nah, kalau misalnya belum wajib zakat, ya, nah, keluarkan di infak sodako. Sama satu lagi yang penting juga, wakaf. Nah, kalau bisa dari gaji dan THR yang kita terima, ada yang kita wakafkan. Wakaf apa? Wakaf uang namanya. Wakfun nukud. Ya, Majelis Ulama Indonesia sudah punya fatwa wakaf uangnya. Kemudian juga di undang-undang kita punya undang-undang wakafnya. Nah, wakaf ini itu bukan hanya atas nama kita yang masih hidup. Kalau kita punya orang tua yang udah meninggal, kita boleh tuh berwakaf uang atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, itu kan wakaf itu sedekah jariyah. Ya, cuma begini, mengalir. Jadi yang berkembang di masyarakat itu ternyata kadang masih banyak juga yang belum bisa membedakan zakat itu apa, infak itu apa, sedekah itu apa ya, terus betul, wakaf itu apa. Jadi mereka tuh
ini sama kan Sama. gitu. Nah, makanya gimana Betul, tuh, Prof? bagus ya. Prof, gimana tuh? Saya mulai dari infak dulu. Infak itu artinya kita memberikan atau belanja yang sifatnya material. Material. Nah, di dalam Al-Quran, infak ini bisa di jalan Allah, bisa di jalan bukan Allah, di jalan syaitan. Jadi material yang dimaksud itu apa tuh, Prof? Fisik. Jadi yang namanya kita memberi dalam bentuk uang, barang, itu namanya infak. Oh, infak. Ya. Nah, infak di jalan syaitan itu ada di surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Nah, jadi orang kafir juga mereka berinfak, tapi untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Nah, infak yang kita maksud adalah infak fisabilillah. Nah, kemudian sedekah. Kalau sedekah pasti di jalan Allah, karena asal katanya sedekah benar. Nah, sedekah ada yang material, uang, barang, ada yang non material. Tersenyum, coba jamaah tersenyum dulu nih, ya. At-tabassamu sedekah. Ketemu keropak senyum. Ya, senyumin aja udah sedekah. Nah, likulli tasbihatin sedekah, tasbih subhanallah sedekah ya. Jadi material non. Nah, sedekah material itu sebenarnya sama dengan infak fisabilillah. Nah, jadi yang materialnya yang materialnya, sedekah materialnya sama dengan infak fisabilillah. Jadi pokoknya yang namanya infak sedekah material ya harus materi. Kalau senyuman sedekah yang non material. Nah, bagian yang harta, yang material yang wajib dikeluarkan dengan ketentuan muzaki yang membayarnya sudah diatur dan ketentuan penerimanya atau mustahik juga sudah diatur, kayak di surat At-Taubah ayat 60, itulah yang disebut dengan zakat. Jadi zakat itu sesungguhnya infak fisabilillah yang wajib, infak wajib, atau sedekah material yang wajib. Makanya dalam Quran setiap kata sedekah yang wajib itu kan diartikan zakat. Khudz min amwalihim sedekah atau bahasa 103. Makna sedekah sedekah di situ lebih makna az-zakah. Karena dia wajib. Jadi ini untuk emak-emak kalau bikin pengajian jangan kasih infak wajib 10.000. Kan infak wajib zakat. Zakat aja. Nah, kalau zakat berarti yang menerimanya harus mustahik. Mustahiknya kadang-kadang bukan mustahiknya kan. Betul. Nah, kemudian ada yang infak material fisabilillah, sedekah material, tetapi pokok hartanya harus dijaga. Pokok materialnya harus dijaga, jangan sampai berkurang. Itulah dia namanya wakaf. Jadi kalau kita ngasih makanan untuk dimakan, ini infak fisabilillah, ini sedekah material, tapi bukan wakaf. Kenapa? Karena makanan bisa bisa habis. Coba kalau makanan diwakafkan, kita cuma bisa ngejilatin aja. Ngembaliinnya lagi. Dijilatin juga kadang berkurang volumenya ya, Prof. Nggak boleh kan ya? Nggak boleh, mengurangi ya. Nah, makanya wakaf itu pokoknya dijaga. Dan wakaf sendiri bisa dalam bentuk aset tetap, fix aset. Tanah, bangunan, kebun sawit kalau mau diwakafin bisa ya. Nah, itu bisa dalam bentuk aset tetap. Bisa juga dalam bentuk aset lainnya. Nah, termasuk adalah uang. Oh, wakaf uang. Jadi boleh wakaf uang. Nah, gimana caranya wakaf uang? Sekarang di semua mobile bankingnya Bank Syariah itu ada menu wakaf. Kita tinggal berwakaf ke situ. Ya, itu namanya wakfun nukud, wakaf uang. Bisa juga ke berbagai platform, satu wakaf misalnya, yang dikembangkan Badan Wakaf Indonesia, ya, dan lembaga-lembaga lain. Jadi pendeknya kita bisa punya peluang wakaf uang. Nah, di antara waktu terbaiknya tuh kapan? Ramadan ini sekarang, sebelum Lebaran. Wakaf uang atas nama kita, istri kita, suami kita, anak-anak, orang tua, kakek. Jadi intinya gini, mungkin sebagian dari jamaah ada yang nyesel kali ya. Dulu sama orang tuanya mungkin kurang baik, kurang berbakti, menyesal, kurang ini. Nah, penyesalan itu dua. Satu, terus mendoakan, udah otomatis. Nah, yang kedua, wakaf atas nama orang tua. Itu insya Allah akan
melapangkan alam kuburnya, membuat ada cahaya di dalamnya kan, karena pahalanya akan terus ngalir. Ya tapi jangan 2.000 rupiah banget lah, sama kayak masuk ke toilet, jangan lah. Tapi tetap ngalir. Nah, ya ngalir tetap. Kalau mau kalau itu setengah watt, kalau itu di kuburnya. Kalau 10.000 mungkin 1 watt, kalau 100.000 mungkin 25 watt, kalau 1.000.000 50 watt. Jadi intinya ini harus kita lakukan. Jadi keluarin dulu tuh semua. Jadi kalau terima uang THR begitu. Iya. Ya kalau zakat bisa dulu ya. Zakat yang dulu, pertama tuh berarti zakat fitrah. yang diprioritaskan pertama di agenda tuh Betul. keluarin dulu zakatnya Kalau semua. zakat fitrah kan nggak mengenal nisob ya, nggak mengenal batas. Pokoknya jumlah jiwa. Iya. Ya pokoknya selama kita mampu makan, maka wajib zakat fitrah. Kalau zakat mal kita lihat dulu, kita sudah masuk atau belum. Cuma ada pertanyaan begini, Prof, mohon maaf. Kemarin tuh ada seperti yang nanya ke saya tuh, ternyata memang banyak juga sih jamaah itu yang belum ngerti tentang nisob. Nah, nisob itu kan berarti standar minimal kan, sehingga dikenakan jadi wajib zakat gitu. Kemudian ada yang nanya begini, punya emas katanya 170 gram. Kan nisabnya tuh 85 gram, 85. Itu zakatnya yang dikeluarkan berapa katanya? Iya. 2,5% atau 5% karena itu kelipatan. Gitu. Jadi kalau zakat bukan kayak pajak yang progresif. Jadi kayaknya cara pandangnya begitu ya. Jadi bedanya kalau pajak progresif di kita, makin tinggi malah naik gitu ya kadar pajaknya. Kalau zakat kadarnya tetap tetap. Jadi kalau punya emas 170 gram, tetap kali 2,5%. Cuman yang beda kan pengalinya. Iya. Kalau punya 90 gram ya pengalinya 90 gram. Tapi kalau 170, pengalinya adalah 170 itu. Nah, itu dengan catatan emasnya yang tidak dipakai. Tidak dipakai. Kalau yang dipakai mah nggak wajib. Ya, yang penting pas uang beli emasnya udah uang yang dikeluarin zakatnya. Jangan sampai beli emas belum bayar zakat. Nah, selama uang yang dibelikan emasnya sudah keluar zakatnya, maka sesungguhnya emas yang digunakan, walaupun emasnya sekilo ya, jadi pakailah setengah kilo di kanan, setengah kilo di kiri. Gigi emas sekilo. Iya, jadi pokoknya dia harus bukan yang digunakan, ya bukan yang digunakan. Makanya kalau ada cincin nggak dipakai setahun, ya keluarin 2,5% gitu ya. Dan di setiap tahun, jadi bukan cuma setahun gitu. Jadi setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya kalau untuk emas. Berarti untuk standar besaran zakatnya mah 2,5% ya, Prof. 2,5%. Walaupun misalkan tadi beratnya mah kelipatannya. Betul. Terus ada satu lagi nih, Prof. Ini gimana ya misalkan zakat tapi via transfer kan? Nah, kan sekarang tuh banyak berkembang seperti itu. Sementara ada beberapa yang ternyata masih memegang pemahaman yang dulu lah bahwa zakat itu harus ketemu orangnya gitu kan. Nah, itu gimana tuh, Prof? Jadi penyelesaiannya ini kan kaitannya dengan mahalul akad ya. Tempat mendefinisikan tempat berakad. Ya, tetap akad itu harus. Karena kalau nggak akad nggak jelas kan ini uang buat zakat atau buat apa gitu ya. Nah, cuman pola dan mekanismenya itu bisa berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Kayak misal kita jual beli dulu di zaman Nabi di pasar kan langsung. Pembeli penjual ya salaman langsung akad beres gitu. Sekarang kalau di mall coba kalau kita praktekin gitu, tiap ketemu kasir ya? Salaman, ya saya beli ini sekian, balik lagi salaman lagi, bisa-bisa 3 jam ngantri ya kan. Jadi tempat itu bisa berubah seiring waktu. Yang terpenting apa? Yang terpenting prosesnya clear. Ada pihak yang memberikan zakat, itu jelas. Ada pihak yang menerima zakat. Dan ketika seseorang transfer ke rekening zakat, artinya ketika transfer ke rekening zakat, maka dia sudah berakad untuk berzakat. Nanti ini yang menerima, makanya ada rekening zakat, kenapa rekening dipisahkan? Itu tanda bukti bahwa kalau dia transfer ke rekening zakat, dia sesungguhnya dana zakat yang dikirimkan. Nah, kemudian nanti lembaga yang menerima, nah dia akan tahu bahwa ini adalah dari zakat, kan bisa kelihatan siapa yang transfer. Nah, sehingga sebenarnya itu sah, cuman jangan lupa si penerima zakat ini
ya lembaga zakat, ya lembaga amil resmi ini, dia harus mendoakan. Karena doanya itu poinnya itu adalah sangat penting. Nah, di Basnas sekarang menarik. Jadi kalau kita sudah berzakat, ya kemudian menyampaikan ke kanal akun WhatsApp resmi itu, nanti ditanya mau ditelepon untuk didoakan langsung atau enggak. Ada opsinya begitu. Kalau ini nanti mereka kontak, didoakan secara langsung. Kalau enggak, ya doanya dalam bentuk teks. Ya. Nah, jadi itu saya kira sangat menarik. Tapi intinya tidak usah khawatir. Yang penting jangan salah transfer. Niatnya zakat tapi ke rekening istri. Aduh, itu jadi balik lagi. Namanya uang sia, jadi ketemu terus. Udah disembunyiin, ketemu lagi sama istri. Iya. Oke, Prof. Ini karena waktunya dikit lagi nih, Prof. Tadi kan secara prioritas seperti zakat dulu nih. Ya. Untuk pengelolaan manajemen keuangan sebelum Idul Fitri. Terus bisa disebutkan poin-poin berikutnya, Prof. Ya. Intinya aja, Prof. Jadi setelah tadi ya usahakan ada wakaf. Nah, kalau bisa, kalau ada utang-utang beresin dulu. Beresin utang. Ya. Terkecuali utang yang misalnya pembiayaan produk tertentu, mungkin masih ada jangkau 3 tahun, minimal utang di bulan itu diselesaikan. Kan itu kita sudah ngatur ya kalau utang yang begitu. Nah, yang berikutnya baru silahkan untuk belanja. Nah, belanjanya ingat ya. Pertama ya, belanja itu sesuai kebutuhan. Ya, jangan mengikuti sekedar keinginan apalagi gengsi. Jangan. Yang kedua, ya, belanja itu prinsipnya jangan tabzir dan israf. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Jadi makan sepiring karena ini belanja nyiapin 5 piring, terus nggak ada yang makan, akhirnya kebuang. Itu jangan. Jadi yang penting itu, ya jangan israf, jangan tabzir, jangan berlebih-lebihan, ya belanjalah yang halal, yang thayyib, ya. Maka silahkan, bebas kita sebenarnya. Islam tuh nggak ngelarang. Kayak kita baju aja beda, ya pecinya aja beda. Punya selera masing-masing. Tapi mahalan punya Prof kayaknya. Mahalan sadarian lah. Jadi mau beli baju modelnya kayak gimana, ya itu silahkan selama menutup aurat, ya yang baik. Jadi Islam tuh nggak membatasi, ya jadi desain keindahan setiap orang punya preferensi masing-masing, silahkan, nggak ada masalah. Begitu. Yang penting tadi, yang wajib-wajibnya itu sudah dikeluarkan. Insya Allah berkah. Mantap. Pemirsa, Masya Allah nih, buat kita yang menghadapi detik-detik menjelang Idul Fitri di akhir-akhir Ramadan, tadi Prof. Irfan sudah menjelaskan gimana cara memanage keuangan. Pertama itu prioritaskan zakat dulu, yang misalkan zakat fitrah, yang punya penghasilan, yang punya barang emas, terus barang yang perusahaan, coba semuanya diinventarisir dulu ya. Betul. Itunya apa yang harus dikeluarkan zakatnya. Setelah itu baru tadi wakaf. Nah, untuk atas nama orang tua sebagai wujud bakti kita supaya tadi amalnya terus ngalir ya, Prof. Ya. Setelah itu baru coba di data dulu, di listing dulu hutang-hutang ya, bayar dulu. Gimana kalau ternyata lebarannya itu dari uang hutang tuh? Ini masalah. Aduh, pengen dibahas tapi ini berapa menit lagi nih kayaknya. Masih cukup gak kira-kira nih? Masukin Prof 5 menit, Prof. Ya. Jadi gini, prinsipnya jangan berlebaran yang tidak sesuai kemampuan. Jadi jangan sampai berutang hanya untuk lebaran. Itu saya kira konsep yang salah. Ya, jadi lebih baik hindari berutang. Demi lebaran, ya itu hindari berutang. Jadi usahakan jangan sampai kita, apalagi sampai terjebak pinjol tadi, ya. Pinjol ini bahaya nih, apalagi yang yang ilegal ini kan luar biasa, gitu ya. Jadi karena itu saya minta banyak-banyak menahan diri lah, karena esensi puasa kan salah satunya kan adalah menahan diri. Nah itulah latihan
Salah satu yang paling berat tuh latihan gak ngutang. Iya. Latihan gak ngutang gitu berarti itu tips dari Prof Irfan ya. Jadi satu, prioritaskan itu, keluarkan zakatnya dulu. Apa-apa yang ternyata kita terkena, yang kita miliki sudah masuk harus wajib zakat, diinventarisir. Yang keduanya, dibayar dulu utang-utangnya. Tadi kata Prof, jangan sampai kita berlebaran dengan utang, biar kita tenang. Yang ketiganya baru boleh untuk belanja lah ini, tapi jangan berlebihan, jangan sampai mubazir ya Prof. Gitu ya. Islam itu nggak pernah nyusahin kita. Islam itu solusi buat kita. Islam itu adalah sebuah kendaraan, sebuah syariat dari Allah untuk bagaimana mengatur manusia agar damai, agar sejahtera, agar selamat dunia akhirat. Apa yang tadi dijelaskan oleh Profesor Irfan, semuanya adalah ajaran Islam yang tentunya untuk menuntun kita supaya kita menjalani sesuatu dengan damai, dengan selamat, tidak terjerat masalah, baik yang kecil maupun yang besar. Begitu ya, Prof? Segitu dulu pertemuan kita pada kajian spesial podcast Ramadan kali ini. Pemirsa Kalam TV dan jamaah Masjid Alumni IPB, kita nanti bertemu kembali dalam episode berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan, donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.